Part 8, Chapter 8, Framework Mindset kita dalam berinovasi. Kita lanjutkan lagi di fase pertama ini, Create. Alternatif Innovation Tools yang ketiga yang kita bisa gunakan yaitu Agile Development. Framework ataupun workflow daripada Agile itu sendiri secara umum adalah seperti yang digambarkan di belakang ini ya. Ini kita pakai yang modelnya Scrum agar untuk memberikan kita gambaran yang lebih jelas. Di sini workflow awalnya itu bermula daripada keinginan stakeholder untuk membuat sesuatu yang memecahkan masalah mereka ataupun merupakan suatu ideation mereka. Jadi input daripada business stakeholder itu yang mereka dapatkan dari entah itu ideation mereka, insight daripada customer ataupun user, kemudian diberikan kepada product manager. Sehingga mereka ingin fitur ini. Setelah itu, mulailah inisiasi ini diberikan kepada seseorang yang dia itu disebut sebagai product owner. Product owner ini merupakan representatif daripada apa yang hendak kita bikin dengan Agile ini. Dialah orang yang bertanggung jawab dan yang mengevaluasi dan yang sekaligus diajak untuk berdiskusi mengenai progres, hasil, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah proyek yang dibikin ini. Product owner ini, dia itu mengumpulkan apa yang namanya product backlog. Apa itu product backlog? Product backlog itu intinya adalah kumpulan daripada user stories. Nah, sekarang apalagi itu user stories? User story, gambaran secara umum adalah seperti yang terlihat di belakang ini. Jadi user story itu terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu role, goal, dan benefit. Cara menggunakan user story itu seperti SI, misalnya saya sebagai konten kreator TikTok misalnya. Kemudian itu yang role ya. Kemudian 2, goal. Saya sebagai konten kreator TikTok, saya ingin ketika saya bikin konten, saya itu lebih enjoy dan lebih entertainment. Itu goalnya. Kemudian apa benefitnya? Sehingga dengan itu lebih enjoy, lebih entertainment, saya bisa akan mendapatkan lebih banyak follower dan engagement rate saya juga akan lebih tinggi. Nah, ini yang namanya user story. Dan kemudian jikalau ingin ditambah acceptance kriterianya dengan detail sehingga agar itu tercapai semua, saya ingin agar seperti ini, seperti ini sehingga saya puas, itu akan lebih bagus lagi. Disinilah product owner mengumpulkan user story itu. Dikumpulkan jadi satu, di satu yang namanya itu product backlog. Dari user story yang dikumpulkan itu oleh product owner, dia akan dikumpulkan menjadi suatu product backlog. Di product backlog, story-story yang mungkin sama, similar, ataupun bisa digabungkan di satu, kemudian digabungkan satu oleh product owner, dan kemudian dianggap itu sebagai satu fitur. Masing-masing feature itu, yang merupakan kumpulan daripada story itu kemudian diprioritaskan dan diberikan weighting score. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nanti mana dulu yang harus dikerjakan dan mana dulu nanti yang akan muncul selanjutnya pada sprint selanjutnya. Maka dari product backlog ini nanti akan muncul yang namanya sprint backlog yang pertama kali setelah adanya planning meeting dulu. Jadi kembali lagi ya ke workflow-nya ya. Jadi setelah product owner itu bikin user stories, bikin production backlog, kemudian dia menginisiasi adanya suatu sprint planning meeting daripada fitur-fitur yang sudah dikumpulkan daripada beberapa user stories dan diberikan suatu weighting score. Di sini bersama tim, dia akan berdiskusi, ngobrol, didatangi juga oleh business stakeholder, yaitu dalam artian first thing first, mana yang kita prioritaskan dulu untuk sprint yang pertama kali ini? Sesuai dengan sumber daya manusianya yang mengerjakan itu jumlahnya berapa, budgetnya itu berapa, agar tercapai dengan waktu yang diinginkan dari sprint. Biasanya hanya 1-4 minggu. Mana dulu yang dikerjakan ini? Dari sprint planning meeting ini, maka fitur-fitur akan diprioritaskan dan akan menghasilkan yang namanya sprint backlog. Inilah yang kemudian jadikan acuan untuk pengerjaannya di sprint yang paling awal. Adapun yang lainnya akan dilanjutkan lagi pada sprint yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sprint backlog, kita juga akan membuat yang namanya
burn down chart, dan release backlog sebagai monitoring tools kita untuk mengerjakan agile ini, Scrum ini. Makanya ketika ada user stories dan kemudian fitur-fiturnya yang jadikan satu dari beberapa kumpulan user stories yang kemudian menjadikan production log, itu selain diprioritaskan dan juga di waiting scoring juga. Gunanya ini bikin burn chart ini sebagai acuan kita. Selain burn down chart, kita juga akan di-assist dengan tools namanya release backlog atau release planning. Jadi seperti kalau kita lihat di dunia aplikasi ya, dunia software kan ada keluaran versi 1.2, kemudian rilis versi 1.3. Nah, di sini ada breakdown-nya juga, release planning-nya ataupun release block-nya daripada product backlog dan sprint backlog itu didetailkan lagi di sini. Tentu saja semakin banyak rilisnya, biasanya kan versinya semakin tinggi dan fitur-fiturnya itu akan makin banyak. Nah, itulah hasil daripada sprint 1 fiturnya ini, sprint 2 tambah ini lagi, penyempurnaan lagi, sehingga semua yang jadi production log, production backlog itu terpenuhi semuanya dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si stakeholder dan product owner. Sekarang kita kembali lagi ke workflow daripada Agile Scrum ini. Jadi yang awal itu merupakan suatu planning yang matang dari yang namanya dari stakeholder, kemudian product owner bikin user stories, kemudian product backlog, kemudian sprint backlog, kemudian adanya burn down chart, dan kemudian release planning, dan semuanya dirumuskan dan dibicarakan bersama-sama dengan tim. Itu merupakan bagian daripada planning yang matang. Karena dalam dunia project dan dalam dunia yang lainnya, planningnya, if you fail to plan, then you plan to fail. Jadi rencananya harus sudah matang dulu. Sekarang setelah selesai bagian yang awal dari planning, sekarang bagaimana di eksekusinya itu sendiri, di sprintnya itu sendiri. Di eksekusinya sendiri, di sprintnya sendiri, karena memang Agile ini lebih berfokus kepada eksekusi, maka ada orang yang namanya itu Scrum Master. Dia akan day to day, daily job, untuk memastikan bahwasanya pengerjaannya itu, sprintnya itu semua berjalan sesuai dengan rencana. Entah itu di sprint backlog-nya, kemudian burn down chart-nya, dan release planning-nya ataupun release block-nya, release backlog-nya. Di sini, dia day to day akan melakukan daily scrum meeting, biasanya 15 menit bersama dengan seluruh timnya dan juga product owner untuk membicarakan apa yang sudah dikerjakan, apa yang mau dikerjakan sekarang, dan apa hambatan-hambatan yang dulu. Mari kita kerjakan bersama, kita bicarakan bersama, siapa tahu bisa membantu. Nah, inilah kolaborasi benar-benar terjadi seperti ini. Dan ini day to day. Selain ngurusi daily scrum meeting, Scrum Master ini juga mengencourage adanya demo. Jadi kalau ada suatu coding, ada suatu pengerjaan yang sudah selesai, sudah bisa lumayan jalan sedikit demi sedikit incremental, demoin aja. Kita lihat bareng-bareng. Kita lihat posisinya sudah oke belum, sesuai dengan ekspektasi dan lain-lain. Selain itu juga berpikir juga bareng-bareng kolaborasi potensial shippable product increment agar ini semakin dekat dengan MVP kita, minimum viable product kita atau tidak. Nah, itu dibicarakan terus, dimonitor terus, di-encourage terus, dibimbing oleh Scrum Master itu. Jadi, daily job-nya itu ada semacam task board kayak gini. Ada product backlog-nya, sprint backlog-nya, dan kita tahu apa yang kita kerjakan sekarang, mana yang to do, mana yang progress, mana yang sudah selesai. Sesuai dengan objektif yang kita inginkan dalam sprint yang sedang kita lakukan ini. Ini yang biasa dilihat bersama-sama, baik itu oleh Scrum Master, tim, ataupun product owner. Jadi mereka sudah benar-benar on the same page. Selain itu, mereka juga ada retrospective meeting untuk melihat apa yang kita bisa improve untuk next sprint, untuk yang selanjutnya. Apa yang kekurangan yang ada di sini yang kita bisa perbaiki ke depannya. Seperti itu kurang lebih. Sekarang sudah lebih jelas kan gambaran dan mental image kita masalah agile ini. Demikianlah yang biasa dilakukan untuk satu sprint ke sprint selanjutnya hingga akhir daripada proyek ini. Tapi sayang, tampaknya VT kita nggak cukup nih. Kita lanjutkan ya di part 9.